Pulau Paskah merupakan sebuah pulau yang terletak di Samudra Pasifik, dan pulau ini merupakan salah satu pulau terluar dari milik negara Chile. Iklim di Pulau Paskah dianggap sebagai maritim subtropika dikarenakan di wilayah ini memiliki udara yang sejuk sepanjang tahunnya. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara bagian Pulau Paskah. Pulau Paskah adalah sebuah pulau milik negara Chile yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Wilayah ini memiliki jarak sekitar 3.515 km dari sebelah barat Chile daratan dan termasuk ke dalam wilayah administratif dalam provinsi Valparaiso. Pulau Paskah ini berbentuk seperti segitiga, dan daratan terdekat yang berpenghuni dari pulau ini ialah Pulau Pitcairn yang berjarak sekitar 2.075 km dari sebelah barat. Adapun luas Pulau Paskah ialah sebesar 163,6 km persegi, sedangkan jumlah penduduknya ialah sebanyak 4.781 jiwa, yang dimana mayoritasnya ialah menetap di ibu kota Hangaroa. Pulau ini dikenal dengan banyaknya patung-patung Moai, yaitu patung berusia 400 tahun yang dipahat dari batu yang kini terletak di sepanjang garis pantai. Sistem pemerintahan yang digunakan di Pulau Paskah ialah sistem pemerintahan teritori khusus Chile, yang dimana pemerintahan di wilayah ini dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Laura Alarcón Rapu, yang diwakili oleh seorang wali kota yang bernama Pedro Edmunds Paua. Adapun kelompok etnik di Pulau Paskah ialah 60% etnik Rapa Nui, kemudian ada 39% dari etnik Eropa atau Mestizo, dan ada 1% dari etnik Amerindian. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di Pulau Paskah ialah bahasa Spanyol dan bahasa Rapa Nui. Sedangkan ibu kota di Pulau Paskah ialah kota Hangaroa. Mayoritas penduduk di Pulau Paskah ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 4.781 jiwa atau dengan persentase 100%. Pulau Paskah yang modern pada saat ini memiliki sedikit sekali pepohonan. Pulau ini dulunya pernah mempunyai hutan pohon palem. Menurut pemikiran populer yang berkembang pada saat itu, para penghuni pertama pulau ini telah mengeksploitasi pepohonan di seluruh pulau untuk membuat tempat moai serta membangun perahu nelayan dan bangunan. Ada beberapa bukti yang menunjukkan gundulnya pulau itu bertepatan dengan runtuhnya peradaban Pulau Paskah. Namun, penelitian baru memunculkan dugaan bahwa keadaan yang sesungguhnya justru lebih kompleks. Luasnya pulau yang dibersihkan dari pepohonan hanyalah salah satu ujung akhir dalam sebuah seri ketidakberuntungan yang pernah dialami Pulau Paskah. Sebuah studi mengenai faktor-faktor lingkungan di 69 pulau-pulau di Pasifik mengatakan bahwa meskipun dipenuhi batu-batu pemujaan, para dewa ternyata marah terhadap pulau ini. Pulau Paskah adalah daratan luas yang tidak subur dan kering. Tanahnya terlalu tandus untuk ditanami pohon-pohon kembali setelah tanaman asli dipanen. Pulau ini tidak mendapatkan keuntungan dari debu vulkanik yang subur seperti pulau-pulau lain. Jadi, sekali pulau itu dibersihkan, tidak ada harapan untuk pemulihan. Orang yang pertama kali menempati Pulau Paskah adalah keturunan imigran dari Polinesia yang kemungkinan berasal dari Pulau Mangareva atau Pitcairn di sebelah barat. Sejarah pulau ini dapat dihubungkan berkat daftar Raja Pulau Paskah yang telah direkonstruksi lengkap dengan rangkaian peristiwa dan tanggal perkiraan sejak tahun 400. Penghuni asal Polinesia tersebut membawa sejumlah pisang, talas, ubi manis, tebu, bebesaran kertas, dan ayam. Pada suatu masa, pulau ini menopang peradaban yang relatif maju dan kompleks. Ahli navigasi asal Belanda yang bernama Jacob Roggeveen menemukan Pulau Paskah pada hari Paskah tahun 1722. Kemudian Roggeveen memperkirakan sekitar 2.000 atau 3.000 orang menghuni pulau ini. Tetapi ternyata jumlah penduduknya mencapai sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa pada abad ke-16 dan abad ke-17. Peradaban Pulau Paskah telah merosot secara drastis semenjak 100 tahun sebelum kedatangan Belanda.
terutama akibat terlalu padatnya jumlah penduduk, penebangan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang terbatas di pulau yang amat terisolasi ini. Namun, hingga abad pertengahan ke-19, populasi telah bertambah hingga mencapai 4.000 jiwa. Hanya berselang waktu 20 tahun kemudian, deportasi ke Peru dan Chili, serta berbagai penyakit yang dibawa oleh orang barat hampir memusnahkan seluruh populasi. Dengan hanya 111 penduduk di pulau ini pada tahun 1877. Pulau ini kemudian dianeksasi oleh negara Chili pada tahun 1888 oleh Polikarpo Toro. Jumlah penduduk suku asli Rapa Nui perlahan-lahan telah bertambah dari rekor terendah berjumlah 111 jiwa. Perlu diketahui bahwa nama Rapa Nui bukan nama asli Pulau Paskah yang diberikan oleh suku Rapa Nui. Nama itu diciptakan oleh para imigran pekerja dari suku asli Rapa di Kepulauan Bas yang menyamakannya dengan kampung halamannya. Nama yang diberikan suku Rapa Nui bagi pulau ini ialah Te Pito o Te Henua atau dalam bahasa Indonesia, Pusar Dunia. Nama tersebut diberikan karena keterpencilannya, tetapi sebutan ini juga diambil dari lokasi lain, mungkin dari sebuah bangunan di Marquesas. Kemudian peristiwa-peristiwa baru ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sektor pariwisata, ditambah dengan besarnya jumlah orang yang datang dari daratan Chili sehingga mengancam keidentikan Polinesia di Pulau Paskah. Kemudian masalah kepemilikan tanah telah menciptakan ketegangan politik pada 20 tahun terakhir, dengan beberapa suku asli Rapa Nui menentang properti pribadi melainkan setuju dengan tanah tradisional milik bersama. Ada beberapa peninggalan kuno yang terletak di Pulau Paskah selain dari Moai, dan masih banyak peninggalan lainnya yang terdapat di pulau ini. Misalnya seperti petroglyph, rongo-rongo, dan glyphs. Petroglyph merupakan gambar yang dipahat di atas sebuah batu. Gambar yang terbentuk ini terdiri dari berbagai kumpulan garis yang timbul. Ada sekitar 1000 situs dengan lebih dari 4000 petroglyphs yang terdapat di Pulau Paskah. Desain ataupun gambar yang dipahat di atas batu tersebut tidak diketahui untuk tujuan apa petroglyph tersebut dibuat. Ada yang membuat petroglyph untuk menciptakan totem, untuk menandai wilayah, atau untuk mengabadikan peringatan seseorang atau peristiwa bersejarah. Kemudian ada juga rongo-rongo yang merupakan tulisan misterius dalam berbagai lembaran yang ditemukan di Pulau Paskah. Tulisan ini belum dapat diuraikan oleh ahli bahasa sekalipun hingga saat ini. Ada yang menyimpulkan bahwa arti dari rongo-rongo sendiri yaitu damai-damai, yang mungkin mencatat dokumen perjanjian damai seperti penguasa bertelinga panjang dengan penguasa bertelinga pendek. Namun semua itu masih diperdebatkan hingga saat ini. Dan terakhir ada juga glyphs yang merupakan gambar dari ikon kecil dalam bahasa rongo-rongo yang memiliki bentuk manusia, hewan, dan bentuk geometris dan sering membentuk senyawa tak beraturan di mana setiap gambar memiliki makna yang berbeda. Glyphs sendiri bisa diibaratkan sebagai tulisan yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.